Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur, kembali lagi bersama channel Loader Chess Catur. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas partai bergengsi lainnya antara Grandmaster Mikhail Tal melawan Grandmaster Alexander Toulouse. Pertandingan berlangsung di Uni Soviet Society Republic. Pada kesempatan kali ini yang memegang bidak putih adalah Mikhail Tal dan Alexander Toulouse memegang bidak hitam. Kita langsung saja ke permainan. Tal membuka permainan dengan pion maju ke D4. Dibalas Alexander Toulouse dengan kuda ke F6. Putih pion maju ke C4. Dilanjut hitam dengan pion ke E6, membuka jalan bagi gajah gelap hitam sekaligus persiapan rokade pendek. Lanjut putih mengaktifkan perwira kuda ke C3. Dibalas hitam memajukan gajah ke B4, memaku kuda terhadap raja. Sebuah pembukaan Nimzo Indian Defense. Mikhail Tal memajukan pion ke E3, melindungi pion D, sekaligus memberi jalan untuk gajah terangnya. Toulouse pion ke C5 mengajak pertukaran pion, mencoba melemahkan dominasi pion putih di peta pusat permainan. Tal membalas dengan kuda ke F6, melindungi pion D 2 kali. Lanjut Toulouse memajukan pionnya ke D5, kembali menawarkan pertukaran pion. Tal masih mengabaikan tawaran dari Toulouse. Dia menjawab dengan gajah terang ke D3, mengaktifkan gajah serta menyiapkan jalan raja untuk rokade pendek juga. Hitam melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Mikhail Tal juga melakukan hal yang sama dengan rokade pendek serta melepas pin pada kudanya. Alexander Toulouse memajukan kuda ke D7, mengaktifkan perwiranya dan mencoba melindungi pion C 2 kali. Tal memajukan pion ke A3, mengancam gajah gelap hitam. Toulouse menjawab dengan memukul pion D putih terlebih dahulu sekaligus mengancam kuda 2 kali. Tal menjawab dengan memilih memukul pion yang ada di D5 menggunakan kuda, sebuah langkah yang bagus. Tentu saja dibalas dengan Toulouse memukul kembali kuda putih menggunakan pion. Barulah Tal memukul gajah gelap hitam dengan pion A. Toulouse masih menyerang putih dengan pion memukul pion, sekaligus mengancam gajah. Dan tentu saja pion ini dipukul kembali menggunakan gajah. Gajah terang putih kembali diserang dengan kuda ke B6. Mikhail Tal langsung memundurkan gajahnya ke B3. Toulouse langsung pion pukul pion, sekaligus mengajak pertukaran menteri di file D yang telah terbuka. Mikhail Tal terlebih dahulu memukul pion hitam yang telah masuk ke pertahanan putih. Toulouse memindahkan kuda B ke D5, mengancam gajah gelap putih, sekaligus pion lemah di petak B4. Tentu saja Tal menyelamatkan keduanya dengan gajah ke C5, melindungi pion lemah di petak B5, sekaligus menyerang benteng hitam. Coba diperhatikan, di sini Tal mempunyai 2 gajah yang siap menggempur pertahanan diagonal raja hitam. Toulouse menyelamatkan benteng ke E8. Mikhail Tal benteng ke E1, mencoba menghilangkan penjagaan benteng terhadap raja hitam. Benteng tidak punya pilihan lain selain memukul benteng putih skak, dan Mikhail Tal memukul kembali benteng hitam. Lanjut Toulouse pion ke B6, mencoba menghilangkan ancaman dari gajah gelap putih. Gajah putih terpaksa mundur ke D4. Hitam memajukan gajah ke B7, sekaligus serangan tak langsung pada pertahanan diagonal raja putih. Mikhail Tal benteng ke D1, menyiapkan serangan tak langsung ke menteri hitam apabila kuda hitam di file D bergeser. Menteri hitam ke E8, mengajak pertukaran menteri. Pertukaran menteri ditolak oleh Mikhail Tal dengan gajah gelap putih ke E5 menutupi serangan menteri hitam. Menteri hitam bergeser ke B5, mengancam pion lemah di petak B4 2 kali.
Langsung saja Talk memukul kuda F6 menggunakan gajahnya, sekaligus membuka jalur file menterinya. Biasanya gajah akan dipukul kembali menggunakan kuda, tapi entah kenapa di sini Toulouse lebih memilih memukul gajah putih menggunakan pion. Pion hitam menjadi bertumpuk dan pertahanan raja hitam yang bisa goyah karena file G sudah semi terbuka. Oleh karena itu, Talk memulai serangan dengan menteri ke E4, mengancam 3 kali kuda hitam, sekaligus persiapan menteri ke G4 menyerang raja. Toulouse memukul pion di B4, mengancam menteri putih, serta menggagalkan rencana menteri putih ke G4, serta menyerang gajah putih yang tanpa penjagaan. Lagi-lagi, Talk menolak pertukaran menteri dengan menutup serangan menteri hitam terhadap menteri putih dengan kuda berpindah ke D4, sekaligus melindungi gajah putih. Hitam mengancam menteri putih dengan pion maju ke F5. Menteri putih bergeser ke E5. Kuda hitam turun ke E7 melindungi pion F5. Talk kembali memajukan menterinya ke F6, persiapan skak di F7. Di sini, hitam tidak boleh mencegah skak dengan benteng ke F8, karena hal ini membuat jalan raja makin sedikit. Putih akan mengundurkan tempo serangan dengan pion ke H3, sekaligus membuat jalan kabur buat, dan tentu hitam akan melenyapkan terlebih dahulu ancaman gajah putih dengan gajah hitam ke D5. Putih akan melakukan langkah kecoan dengan benteng ke D3, seolah berniat melindungi penjagaan pada gajahnya, padahal tujuan benteng ini adalah ke G3, ancaman skak. Dan apabila gajah memukul gajah, maka benteng tentu ke G3 skak. Di sini hanya kuda yang bisa menyelamatkan raja dengan menutup skak ke G6. Dilanjut putih dengan kuda memukul pion hitam F, dan skak mat tidak terhindarkan lagi. Kembali ke permainan, Toulouse mencoba menggagalkan serangan putih dengan gajah ke D5, melindungi pion hitam atau menawarkan pertukaran gajah. Di sini, Talk melakukan langkah brilian dengan kuda ke C6. Di sini, gajah tidak boleh memukul kuda putih. Apabila gajah memukul kuda putih, maka menteri pukul pion skak. Raja ke H8, maka menteri mundur lagi ke F6, skak mat. Jadi di sini hitam memilih memukul gajah terlebih dahulu. Tetapi menteri melepas penjagaan kudanya, sekaligus ancaman skak mat menteri hitam memukul benteng putih. Simpel saja, Talk langsung memukul kuda hitam, skak. Raja bergeser ke F8, menyelamatkan diri. Talk benteng ke E1, melindungi kuda sekaligus menghindari serangan menteri hitam. Dan tentu persiapan menteri putih ke H8 skak mat. Toulouse menutup jalur perlindungan benteng terhadap kuda putih dengan gajah ke E6. Talk melakukan langkah yang membuat Alexander Toulouse menyerah, yaitu kuda memukul pion. Tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan raja dengan serangan skak mat menteri ke H8. Jika raja ke D8, maka menteri putih akan ke D7 skak mat. Apabila gajah memukul kuda putih, maka menteri ke H8 skak mat. Sekian dulu ulasan catur dari Grandmaster Mikhail Talk melawan Alexander Toulouse. Semoga memberi ilmu dan menambah wawasan kita semua tentang catur. Apabila kalian menyukai video ini, mohon di-subscribe dan like. Namun apabila ada saran dan pertanyaan, mohon ditulis ke kolom komentar. Sekian dulu dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.